Halo, shalom anak-anak. Apa kabarnya di rumah? Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi ini kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kelanjutan dari video yang sebelumnya. Kita masih belajar 7 mukjizat Tuhan Yesus di dalam kitab Injil Yohanes. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan atau mempelajarinya lebih dalam apa kata firman Tuhan, yuk kita nyanyi bersama-sama. Mungkin kalian sudah tahu lagu ini. Ada orang buta duduk minta-minta. Kita nyanyi bersama-sama ya. Anak-anak pun bernyanyi di rumah ya. Mari kita bernyanyi. Sangat baik sekali. Ada orang buta dan Tuhan Yesus menjelikan matanya. Mari anak-anak, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita menyanyi ya. Kita nyanyikan Bapakku datang padamu.
kita bersyukur buat kasih Tuhan yang hadir di dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bernyanyi, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus untuk bisa menolong kita di dalam mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang baik, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai setiap langkah kami. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Taruhlah Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam hati kami, memberikan pengertian di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, anak-anak, kita sudah bernyanyi memuji Tuhan, kita sudah berdoa, kita bersyukur karena kita sudah meminta Tuhan Yesus menolong kita. Nah, anak-anak, pada video yang sebelumnya, Ibu Herti sudah membahas tentang mukjizat Tuhan Yesus yang ketiga. Pada saat ini, di video ini, kita akan membahas tentang mukjizat Yesus yang keempat. Apakah itu anak-anak? Mari kita lihat bersama. Yesus menyembuhkan, mari kita lihat ya, yang buta sejak lahir. Yesus menyembuhkan yang buta sejak lahir. Nah, anak-anak, di rumah kalian boleh membuka Alkitab dan membaca dari kitab Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Ibu Herti sangat berharap sekali kalian membaca bagian ini, karena supaya kalian bisa memahami apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam bagian ini. Yuk sama-sama kita perhatikan kisahnya. Nah, di sana ada seorang pengemis dan pengemis ini sudah buta sejak lahir. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian ketika kalian buta? Apakah kalian merasa senang? Apakah kalian merasa bahagia? Wah, tentu sekali Bu Herti. Ketika buta, segala sesuatu kelihatannya gelap. Aku tidak bisa melihat langit biru. Aku tidak bisa melihat teman-temanku yang ganteng dan cantik. Aku tidak bisa melihat bunga-bunga yang cantik. Sama halnya dengan pengemis ini. Pengemis ini bayangkan dari sejak dia hoe, hoe, hoe. Hei, dia tidak bisa melihat ayah dan ibunya. Dia tidak bisa melihat saudara-saudaranya. Apalagi dia bisa melihat teman-temannya. Oh no, tentu tidak. Dia tidak dapat melihatnya. Jangankan melihat kupu-kupu, dia melihat rupa dirinya sendiri pun dia tidak bisa melihat. Nah, anak-anak, karena dia tidak bisa melihat, dia mengemis. Mengemis itu apa? Meminta belas kasihan orang lain. Jadi, ketika ada orang lain yang lewat, memiliki uang dan memberikan uang itu kepada orang ini supaya orang ini bisa makan. Nah, anak-anak, apa yang terjadi? Orang buta ini ternyata dia buta.
tapi dia bisa mendengar. Dia mendengar kalau pada waktu itu ada Yesus yang sedang datang ke kotanya. Sebenarnya dia sudah sering dengar siapa Yesus itu. Dan dia sebenarnya ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Supaya dia bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, apakah dia akan bertemu dengan Tuhan Yesus? Yes, betul sekali. Ternyata Tuhan Yesus, para muridnya, dia melihat, bukan hanya melihat, tapi mereka mendatangi pengemis yang buta ini. Dia nyamperin, dia menghampiri orang buta ini. Wow, keren banget ya. Tuhan Yesus mau menghampiri orang yang buta ini. Wah, lalu apa yang terjadi anak-anak? Ternyata para murid ini bertanya kepada Yesus. Tuhan Yesus, mengapa dia buta? Dia buta dari lahir loh. Kasihan sekali ya. Apakah dia buta karena dosa papa mamahnya? Apakah karena dosa ayah dan ibunya? Atau karena dia berdosa? Jadi Tuhan menghukum dia dengan dia buta. Apakah demikian Yesus? Kasihan banget ya orang ini. Dari sejak kecil dia tidak bisa melihat wajah ayah dan ibunya. Nah anak-anak, apakah orang ini buta karena dosa orang tuanya? Atau karena dosanya sendiri? Nah, Tuhan Yesus menjawab pertanyaan para murid. Tuhan Yesus menjawab kepada mereka, tidak. Bukan karena dosa orang tuanya, bukan karena dosanya, tetapi ada rencana Allah yang harus dilakukan terhadapnya. Ada rencana Allah yang tidak bisa diselami oleh manusia. Apakah itu rencana? Rencana itu adalah tujuan Allah terhadap dirinya. Wah, anak-anak, ternyata ketika kita sakit, ketika kita punya masalah, Tuhan punya tujuan loh. Walaupun penyakit itu, masalah itu bukan dari Allah. Tapi ingat, ada tujuan Allah. Nah, apakah tujuan Allah itu anak-anak? Nah, perhatikan. Ternyata tujuan Allah itu ingin menyatakan Yesus anak Allah. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Nah, lihat gambar ini. Wah, ternyata Yesus itu buang ludah ke tanah loh. Terus dengan air ludah itu, dia mengoleskan tanah itu ke mata orang buta ini. Nah, anak-anak, perhatikan. Hanya Yesus yang mampu melakukan ini. Perhatikan ya, menarik sekali loh. Mujizat Tuhan Yesus ini indah sekali loh. Perhatikan, ada air menjadi anggur. Ada apa lagi anak-anak? Kalian ingat? Masih ingatkah di video ibu sebelumnya? Nah, pada saat ini Yesus unik sekali. Dia meludah ke tanah, lalu mengoleskan ke mata orang buta ini. Setelah itu, apa yang dilakukan Yesus? Nah, anak-anak, ternyata Tuhan Yesus suruh orang ini, "Hei, sekarang kamu pergi ke kolam Siloam. Cucilah badanmu, ya, basuhlah badanmu."
Nah, anak-anak, apakah itu kolam Siloam? Ini dia kolam Siloam. Kolam Siloam itu dipercaya banyak orang dapat menyembuhkan banyak orang sakit. Tetapi yang menyembuhkan dia bukan kolam Siloam, tetapi Yesus. Perhatikan, sebelum dia pergi ke kolam Siloam itu, Yesus sudah menyembuhkan orang buta ini. Wah, menarik sekali. Ketika orang buta ini diantar sama temannya, perhatikan di situ. Dia dituntun sama temannya untuk membasuh dirinya. Nah, anak-anak, peristiwa ini dipakai Yesus ingin menyatakan bahwa bukan hanya penyakitnya yang perlu dibasuh, tetapi hidupnya dibasuh oleh darah Yesus. Dosanya dihapuskan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah, anak-anak, wow, amazing. Ketika dia sedang mencuci badannya, sesuatu yang ajaib terjadi. Dia pun tersenyum. Wah, aku sekarang dapat melihat. Aku dapat melihat pohon. Aku dapat melihat langit yang biru. And then, aku dapat melihat teman-temanku. Wah, aku sangat senang sekali karena aku bisa melihat. Nah, anak-anak, karena dia senang sekali, dia pulang ke rumahnya, dia kasih tahu, dia ceritakan bahwa yang menyembuhkan dia adalah Tuhan Yesus. Dia katakan kepada teman-temannya, "Hey, Nathan, lihat, aku udah sembuh loh. Hey, Thomas, aku udah sembuh loh. Lihatlah, aku sudah sembuh." Nah, anak-anak, dia senang sekali. Hatinya bahagia banget. Hei, ternyata pengemis itu, orang buta tadi, ngomong juga tuh ke orang-orang Farisi. Dia bilang, "Hei, Om, Pak, hei bapak-bapak orang Farisi, tahu nggak kalau yang nyembuhin aku itu adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Kalian tahu nggak? Hei, hanya Tuhan Yesus loh yang bisa sembuhin aku." Yang ngomong sama orang-orang Farisi itu. Nah, bagaimana respon mereka anak-anak? Bagaimana sikap orang-orang Farisi itu? Tetapi orang-orang Farisi itu dia nggak percaya. Terus dia marah sama pengemis. "Hei, kamu keluar, pergi dari bait Allah ini. Kamu membicarakan seseorang yang kami benci. Kami nggak mau percaya sama Tuhan Yesus. Keluar dari bait Allah ini." Wow, ternyata orang Farisi sangat membenci Yesus. Nah, anak-anak, pengemis ini pun akhirnya dia pergi meninggalkan bait Allah. Nah, di dalam perjalanan, jeng jieng, dia ketemu lagi sama Tuhan Yesus. Dia bilang, "Jesus, thank you so much. Terima kasih banyak, matur nuwun. Nuhun. Aduh, aduh thank you pisan, Jesus. Aku sekarang bisa jalan sendiri. Aku bisa pulang sendiri. Terus aku bisa lihat keluargaku. Aku bisa lihat teman-temanku. Aku bisa lihat bunga yang bagus. Wow, thank you ya Jesus ya. Engkau sangat luar biasa."
Wah, dia senang sekali. Tapi anak-anak, dia bukan hanya senang dan bahagia. Tetapi orang buta ini yang sudah disembuhkan oleh Yesus, dia pun berlutut. Dia menyembah Yesus. Dia percaya kalau Yesus adalah benar-benar Tuhan. Yes, Jesus, kamu adalah Tuhanku. Yesus adalah Allahku. Wow, hebat sekali anak-anak ya. Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah Allah. Wah, keren banget ya perbuatan Tuhan Yesus. Nah, dari kisah ini, coba anak-anak untuk mereview cerita ini, coba kalian tuliskan. Pertama, mengapa orang buta ini dari sejak lahir dia sudah buta? Nah, Ibu Herti bantu jawabannya dengan gambar ya. Nah, kalian bisa tuliskan ya anak-anak. Ibu Herti percaya kalian tahu jawabannya. Yang kedua, menurut cerita ini, bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta ini? Atau apa yang dilakukan Yesus kepada orang buta ini? Ibu Herti sangat percaya ketika kalian menyimak ceritanya, pasti kalian tahu jawabannya. Yang ketiga, bagaimana respon atau sikap orang Farisi melihat orang buta ini sembuh? Anak-anak, kalau ada temannya Ibu Herti yang sedang sakit dan sembuh, Ibu Herti bahagia sekali karena dia bisa sembuh. Nah, tapi bagaimana sikap orang Farisi ini? Nah, itu yang ketiga. Sekarang pertanyaan yang keempat adalah, apa yang dilakukan orang buta ini setelah dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Perhatikan anak-anak, ada hal-hal yang dilakukan orang buta ini ketika dirinya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Wah, sekarang yang terakhir, anak-anak, Ibu Herti minta kalian menuliskan sebuah doa pengucapan syukur karena kita sudah disembuhkan atau karena kalian sudah disembuhkan. Misalnya, kalian pernah sakit, terus Tuhan sembuhin kalian. Nah, sekarang tulis doanya. Apa yang kalian katakan kepada Tuhan Yesus ketika kalian sudah disembuhkan dari sakit? Wah, anak-anak, ini pertanyaan yang terakhir. Nah, anak-anak, demikian kisah kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhirinya, kita mau berdoa. Namun, kita mau menyanyikan pujian ini. Kita bernyanyi bersama ya. Lord, if we could, we would fill our hands with all the wonderful things you give us. Then we'd lift them up and give them back to you. Lord.
bersyukur kepada Tuhan karena segala sesuatu Tuhan berikan kepada kita. Kita akan memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita karena pertolongan Tuhan. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau adalah Allah dan Tuhan bagi kami. Engkau sudah menyembuhkan setiap penyakit kami. Dan bukan hanya itu, setiap dosa kami sudah dibasuh oleh darah-Mu. Tuhan, sama seperti orang buta ini sejak lahir, ada rencana Tuhan yang Tuhan mau berikan kepadanya. Dan kami percaya di tengah situasi bangsa dan negara kami yang virus corona belum juga sirna, kami tahu ada rencana Tuhan di dalam ini semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami terus mengenal akan kasih-Mu. Ajarlah kami untuk tetap percaya kepada Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, demikian firman Tuhan dan pelajaran kita pada saat ini. Dan Ibu Herti mengucapkan, God bless you. Tuhan memberkati kita semuanya.